Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Dimudahkan langkah kaki kita, diketuk pintu hati kita untuk melaksanakan ibadah salatul subuh dan duduk mengkaji ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai kelak nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan kelak nanti dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Taharah. Insyaallah minggu depan mungkin kita ambil dari beberapa pertemuan, 3 pertemuan, yaitu membahas tentang udhiyah, yaitu kurban. Karena bertepatan dengan kurban, insyaallah 3 kali pertemuan, 2 atau 3 kali pertemuan kita akan bahas tentang kurban dan akikah. Karena kurban dan akikah itu berikatan. Jadi apa hukum kurban dan seperti apa nanti kurban yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah minggu depan 2 atau 3 kali pertemuan sampai nanti bulan Zulhijjah, karena kita sudah berada di pertengahan, lewat sudah pertengahan Zulqa'dah. Insyaallah ada beberapa kali pertemuan kita akan bahas khusus tentang hewan kurban. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab At-Taqriratus Sadidah sampai pada bab tentang taharah, yaitu bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Maqasidut taharah ashkaluha arba'atun, al-wudu'u wal ghuslu wat tayammumu wa izalatul najasah. Seorang bisa dikatakan bersuci yaitu dengan 4 hal. Bisa dengan wudu, bisa dengan mandi, kemudian at-tayammum, kemudian yang ketiga yaitu dengan menghilangkan najis. Nah, keempat ini adalah hal yang bisa membersihkan diri kita dan mengangkat hadas kita, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Bisa hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar yaitu diangkat dengan al-ghusl, dengan mandi. Tayammum yaitu pengganti daripada air, dia bisa untuk hadas besar juga untuk hadas kecil. Tetap tayammum, walaupun itu hadas besar tetap dia tayammum, tapi tayammumnya bukan guling-guling, mentang-mentang mandi kena air semuanya lalu nanti tayammum mutar-mutarkan badan kemana? Ke tanah. Dan itu pernah terjadi dulu di zaman Nabi SAW. Para sahabat bertanya, saya ini berhadas besar, tapi saya ini ada luka, saya tidak bisa untuk mandi karena berbahaya. Apa pendapatmu? Kata sahabat tadi bertanya kepada sahabat yang lain. Dia katakan tayammum. Lalu tayammumnya macam mana? Apa seperti wudu atau gimana? Dia pikir-pikir lagi. Kalau wudu kan buka tangan. Berarti kalau mandi ente guling-guling, kata dia. Ya udah, namanya sahabat tadi ikut saja.
Akhirnya guling-guling juga. Kenakan seluruh badannya debu. Lalu Nabi sampailah kabar ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi marah. Nabi mengatakan, kalau kalian tidak mengerti ilmunya, lebih baik jangan menjawab. Karena jawaban kalian itu bisa menyusahkan orang lain. Ya syukur-syukur tadi orang tidak mati. Kalau infeksi badannya, gitu. Nah, maka kata Nabi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Artinya sesuatu yang kita tidak mengerti, tidak kita ketahui, lebih baik kita diam. Jangan berani untuk menjawab. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, ajrukum ala fatwa, ajrukum ala. Orang yang paling cepat berfatwa, cepat juga masuk neraka. Jadi fatwa itu sulit ya. Jadi kalau kita tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Jadi jangan paksa, walau siapapun ustadznya. Jika seandainya ditanya, katakan la adri, saya tidak tahu. Jadikan PR, nggak jadi masalah. Jadi jangan dipaksa. Menurut hemat saya, menurut hemat siapa nih? Nah, kayaknya tuh begini loh. Kita ini menukil. Kita ini menukil. Siapa yang kita nukil? Yaitu kita memindahkan pendapat. Jadi bukan pendapat kita yang di sini, bukan. Yaitu yang kita berikan ini adalah pendapatnya para ulama. Bukan pendapatnya saya, bukan. Saya tidak ada berpendapat dalam hal ini. Karena apabila bersentuhan dengan hukum, ya kita menggunakan pendapatnya para ulama. Maka Nabi mengatakan, orang yang paling cepat berfatwa, cepat juga masuk neraka. Nah, itu yang sangat berhati-hati bagi kita. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, apabila seseorang ditanya tentang semua ilmu, lalu dia bisa menjawab semua ilmu tadi, maka orang tersebut bukan orang yang pintar, kata Abdullah bin Mas'ud, tapi orang itu adalah orang gila. Tak ada semua orang ilmu itu bisa, Pak, tak ada. Hukum enggak dia, apalagi kedokteran enggak dia. Asal ditanya tentang kedokteran dia bisa, tentang hukum bisa, tentang ini bisa, tentang ini semua dipokok habis. Bengkel pun bisa. Betulkan AC pun dia enggak, betulkan motor pun dia enggak, mobil pun dia enggak. Ngecat mobil pun dia enggak. Siapa bah dia ni? Sunnah kan begitu. Enggak ada. Setiap orang pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Tapi tidak bodoh dengan kekurangan tadi. Misal kita lihat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Dominannya dalam ilmu hadis. Tapi apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak mengerti tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu fikih dan ilmu lainnya? Sangat mengerti. Tapi beliau menampakkan dominannya mereka, faknya mereka memang di bidang hadis. Contoh lagi Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali itu yang tenar di tengah-tengah kita dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Tenarnya beliau yaitu dengan ilmu kajian tasawuf, kan begitu. Tapi apakah Imam Ghazali itu tidak mengerti hadis? Loh, jangan salah, gelarnya Imam Ghazali saja itu Hujjatul Islam. Orang kalau sudah bergelar dengan Hujjatul Islam, dia harus hafal 300.000 hadis di otaknya dia. Baru dia dapat gelar Hujjatul Islam. Bukan hanya sekedar hadisnya, Pak. Dia harus meretelkan siapa pembawa daripada perawi daripada hadis. Kalau dia sudah bergelar Al-Hafidh, ya, berarti 400.000 hadis ada di otaknya dia. Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Az-Zahabi, itu udah 400.000 udah di otaknya di sini. Di sininya semua. Belum hadis yang maudhu'nya. Ya. Belum hadis yang palsu. Atau kata Imam Suyuti mengatakan, ya, kalau seluruh hadis palsu itu sudah ada di otakku. Kalau ada lagi aku masukkan lagi. Jadi di otaknya Imam Suyuti itu saja bukan hanya sekedar ilmu hadis yang 400.000 hadis yang ada di otak beliau, yang hadis palsu pun sudah ada di otak beliau. Ribuan hadis palsu itu pun sudah ada di otak
di otak beliau. Saya bukan hanya menghafal hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang benar, tapi hadis palsu pun saya hafalkan. Nah itu, tapi Imam Bukhari tidak terkenal dengan kajian tasawufnya, kajian fikihnya, tidak. Tapi beliau terkenal dengan kajian hadis. Nah, sama juga kalau Imam Suyuti semuanya merangkum. Imam Suyuti semua fan hadis semua Imam Suyuti itu, Pak. Semua fan. Apa saja Bapak mau. Itu termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat hebat. Imam Suyuti. Semua fan dia punya. Tafsir ada, mustalah ada. Bicara tentang tasawuf ada. Mau bicara tentang ilmu balaghah ada. Mantik, ma'ani, bayan ada. Jadi Imam Suyuti itu semua ilmu beliau masuk. Nah, makanya ketika Imam Suyuti berbicara tentang hadis tidak sekuat Imam Bukhari. Karena kalau barat kata ini dokter umum dan ini spesialis. Nah, begitu, Pak. Bukan berarti Imam Suyuti tidak mengerti hadis orang tadi, tapi ketika dibenturkan, misal Muslim dengan Sahih Muslimnya, Imam Suyuti punya juga kitab hadis, tapi kekuatannya lebih kuat Imam Muslim. Ya tadi itu dokter spesialis. Nah, jadi bukan berarti mereka tidak mengerti tentang hadis. Banyak orang yang mengkritik kitab Imamul Ghazali. Mereka katakan itu hadisul maudhu, hadis palsu lah, hadis apa loh. Imam Bukhari berbicara tentang Ihya Ulumuddin, itu beliau merangkup semua hadis. Jadi beliau tidak harus mengambil hadis yang harus status hadis itu harus kuat, tidak, karena beliau berbicara tentang fadhailul a'mal, bagaimana mendekatkan diri dengan Allah, bagaimana menjaga hati. Ini bab-bab seperti ini tidak butuh dengan hadis yang sangat kuat, tidak perlu memberikan satu dalil hadis yang sahih, tidak perlu. Hadis selemah-lemah hadis pun boleh, kecuali dia berbenturan dengan hukum. Kalau hukum tidak bisa dengan hadis lemah, dia harus menggunakan hadis sahih atau dia hadis hasan. Nah, seperti ini. Jadi kalau kitab Imam Al-Ghazali ada yang mengatakan itu hadis palsu tadi loh. Yang tahu hadis ini siapa? Dan begitu. Nah, lalu dia katakan, loh Imam Ghazali kan bukan ahli hadis. Siapa bilang? Emang ente sama Imam Bukhari itu, Imam Ghazali itu lebih pintar mana? Kan begitu. Orang di otak beliau sudah ada 300.000 hadis. Ente berapa hadis yang hafal? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kembali lagi, apabila ada seseorang ditanya tentang semua ilmu, dia bisa semua menjawabnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan dia bukan orang yang pintar, tapi dia orang yang gila. Fadau annahu majnun. Ini orang gila. Jadi ada kelebihan seseorang, ada kekurangan seseorang. Ada dia pintar dalam bidang bahasa Arab, tapi dia lemah dalam bidang fikih. Ada dia pintar dalam bidang ini, tapi dia lemah dalam bidang yang lain. Nah, itu wajar. Apapun bentuknya dalam dunia pendidikan itu sangat biasa. Tidak semua juga dia harus menjawab. Ketika kita ditanya tentang hal misal ketuhanan, terlalu menjelimet, katakan wallahu alam, sudah cukup. Saya tidak tahu. Jangan dipaksa nanti justru malah salah. Berfatwa dengan hematnya dia, dengan pendapatnya dia, nah justru nanti malah menyalahkan orang lain. Jadi, kemudian wa izalatun najasah, yang keempat yaitu cara membersihkan diri, yaitu dengan menghilangkan najis. Wasailut taharah, ada wasilah atau perantara bagaimana kita bisa bersuci, yaitu wajib ada perantaranya. Perantara pertama yaitu adalah air. Harus dengan air. Wudu dengan air, mandi dengan air. Tapi air yang seperti apa? Air namanya air mutlak, air suci mensucikan, Pak.
Jadi ada air itu suci mensucikan. Ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh, Bapak minum air kopi, air teh, air sirup. Suci enggak, Pak? Suci. Tapi dia tidak bisa mensucikan. Dia tidak bisa digunakan untuk wudu. Antum misalkan hadir acara, kemudian ada satu gentong dia buat apa? Sirup. Lalu masuk azan zuhur. Tengok air tak ada. Buka ya keran sirup ni. Wudu dengan air sirup. Tak boleh. Dia suci tapi tidak mensucikan. Air kopi suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa suci tapi tidak mensucikan. Nah, dia wajib air suci mensucikan. Yaitu namanya air mutlak. Itu air mutlak namanya, dia suci mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Seperti mustakmal juga. Air itu suci, dia bisa digunakan untuk cuci kaki, cuci piring, masih bisa. Tapi dia tidak bisa mengangkat hadas. Dia suci, tapi dia tidak mensucikan. Kemudian yang kedua, at-turab, debu atau tanah. Idza kana tahiran tahur khalisan lahu gubar, yaitu debu yang suci, tidak bercampur dengan sesuatu yang kita gunakan untuk tayammum. Sama, itu yang nempel di mana? Di kaca, itu bisa untuk tayammum. Ini kita buka ini bisa, kalau memang ada apa? Debunya, itu bisa digunakan untuk tayammum. Intinya bersih saja. Tidak bercampur dengan yang lain. Kalau dia bercampur tepung, tak boleh. Kemudian ada juga yang bisa mensucikan, yaitu dengan yang sifatnya apa namanya di bahasanya ini, dabar itu dia membersihkan kulit hewan, dijilid gitu, apa namanya, disama itu nanti dia mensucikannya dengan sesuatu yang terkadang najis juga, seperti kotoran burung dara dia digunakannya, atau dengan garam, kan begitu. Dia bisa mengangkat najis yang ada pada kulit hewan tersebut, kulit kambing, kulit sapi, kemudian yang keempat, hajarul istinja, yaitu batu untuk istinja. Ini pengganti batu adalah tisu, tapi tisu yang bukan tisu yang lembut, tisu yang agak sedikit keras, seperti tisu yang ada di toilet saat ini. Itu dia bisa mewakili daripada batu, karena kalau cari batu tak ada, itu pergi ke hotel cari batu dulu. Tuh naik pesawat bawa batu dari sini, ngamuk. Kalau batu berlian dibawa tak jadi masalah. Kalau batu koral antum bawa, orang pesawatnya pun bingung. Ini bawa batu buat apa? Dibawa tawuran ke apa, kata dia. Akan jadi masalah nanti. Jadi penggantinya tisu ya sudah cukup. Kemudian masuklah kita pada bab air. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wasail pertama, perantara pertama kita bersuci yaitu menggunakan air. Aqsamul miyah, ada berapa saja pembagian air? Air yang bisa kita gunakan itu ada 7. Salatun minas salat, satun minas sama, 3 yang turun dari langit, kemudian 4 yang keluar dari bumi. Seperti air hujan, salju, kemudian embun, kemudian miyahul bahar, air laut, air sungai, kemudian mata air. Dari banyaknya air yang ada ini, ada air-air yang afdol, Pak. Air yang paling afdol itu air apa? Air yang paling afdol itu
bukan air Zam-Zam, juga bukan air Telaga Kausar, bukan. Air yang paling afdal di dunia itu adalah air yang pernah keluar dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu air yang paling afdal. Nabi Muhammad itu, Pak, di antara mukjizatnya, dari jari jemari beliau itu bisa keluar air. Jadi nanti kalau ada ngaku Nabi, tes ya dulu. Tangan kau keluar kayak ketada gitu. Kan begitu. Kita kan bingung nih. Karena di Indonesia ini jual apapun laku. Ya, apa aja nanti jual. Karena pasaran Indonesia ini pasaran paling empuk. Jual Nabi laku, jual malaikat Jibril pun laku. Pokoknya serba laku lah. Bingung gitu. Nah, jadi keistimewaan Nabi SAW, mukjizat beliau, di tangan beliau itu pernah mengeluarkan air. Kalau Nabi Musa pernah mengetok, memukul batu, kemudian memuncratlah air dari batu tersebut. Kalau Nabi Muhammad tidak. Lebih afdal lagi, Nabi Muhammad dari jari jemarinya bisa keluar air. Itulah air yang paling afdal di antara air-air yang lain. Yang kedua, wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u Zamzam. Kemudian yang kedua yaitu air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini adalah air yang paling afdal ya di muka bumi ini, dan itu mukjizat daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sampai saat ini air tersebut masih bisa dirasakan. Sampai-sampai orang Jepang itu mengambil suatu ilmiah, mereka buatlah air, diambillah air Zam-Zam, dia buat apa yang terkandung dengan air Zam-Zam, hampir-hampir dia mau menyaingi. Dia buatlah namanya Kangen Water. Nah, kok tahu, Beb? Ya karena saya kan depot, jadi saya tahu. Saya udah usaha depot, jadi banyak pengetahuan tentang ilmu air ini. Jadi Kangen Water itu, Pak, ya, saya sebelum itu saya ditawarkan, airnya mahal, cuman itu alat di mana orang Jepang ya, dia ngambil ilmiahnya, dia mengambil dari apa yang terkandung dari air Zam-Zam. Itu kalau diteteskan begini, dia langsung berubah biru gitu, Pak. Airnya itu hebat deh. Dan air itu bisa menyembuhkan orang-orang ginjal. Dia kalau perut biasa, Bapak kalau minum itu langsung sakit perut. Saya pernah dikasih, karena samping rumah saya itu dia beli alat tersebut karena dia kena penyakit ginjal, diabetes apa semuanya. Dia konsumsi air Kangen Water itu. Nah itu dikasih saya coba minum itu 2 galon. Pertama saya minum, terus dikatakan pertama kali minum dia sakit perut. Memang betul. Jadi memang perut itu memang dikocok. Tapi lama-lama nanti bersih. Cuman berbahayanya karena ini air bukan untuk konsumsi sehari-hari. Dia bisa dikonsumsi sehari-hari apabila bagi orang yang penyakit. Nah, kan air itu kan ada di mineral. Itu kan kalau tidak ada mineralnya, kosong mineralnya, bagi orang yang penyakitan, artinya ada sakit ginjal atau apa, bagus. Tapi kalau bagi orang yang sehat, dia kurang baik. Karena zat-zatnya sudah hilang. Nah, kalau bagi kita ini ya, yang sehat, air mineral itu lebih baik. Ada kan dia 8+ misalkan. Nah, itu pH tertinggi misalkan. Ya jangan suka minum air pH tertinggi. Kalau badannya kita standar dengan air yang ada saja 7, berapa itu sudah cukup. Air yang pH di atas itu untuk orang-orang yang sakit, ya, ginjal, apalah bentuknya. Nah itu lebih baik dia. Jadi pula jadi kaya pula. Tapi kita bahas memang air ya. Jadi hebat mereka tuh. Ya, itulah orang-orang mereka yang mendapatkan ilmiahnya itu, dia tidak mau hanya sekedar minum, tapi dia itu pengen menandingi sebenarnya, tapi tidak kesampaian. Jadi dia ambil saja
apa kandungan daripada air Zam-Zam. Tapi harganya mahal, lumayan mahal harga air tersebut. Itu air Zam-Zam. Sampai saat ini dites air Zam-Zam itu lebih daripada air yang lain. Orang kalau minum air Zam-Zam itu tak bisa kenyang, Pak. Tak bisa kenyang. Dia kepengen bawaannya minum terus. Nah, kalau ada orang minum air Zam-Zam kenyang atau mual, itu tandanya hatinya munafik. Karena itu Nabi yang mengatakan, "Ma tadalla min ma'i Zamzamin illa munafik." Tidaklah orang yang minum air Zam-Zam apabila dia merasakan mual, tak nyaman, maka di hatinya itu ada kemunafikan. Jadi orang munafik itu minum air Zam-Zam, ya sedikit diterasa, apa kau kasih aku nih, kata dia. Nah, kan begitu. Tapi kalau air orang yang hatinya bersih, dia semakin aus air Zam-Zam itu. Dia minum semakin aus, semakin nyaman. Nah, air Zam-Zam itu semakin nyaman. Kalau pergi ke Mekah, ya, semuanya kan air Zam-Zam itu. Wah, itu minum terus. Saya pas dapat hadis ini, saya pergi ke sana, saya pergi ke Mekah waktu haji, saya minum ya terus. Ngapa pula? Saya takut jadi munafik pula nanti kalau saya terus. Minum ya. Ngapa kau minum terus? Minum. Ya segar kata saya. Nanti kenyang. Oh, munafik kau kata udah. Ya Bapak Ibu kalau mau tahu orang munafik kasih dia air Zam-Zam. Apa gini nih kata dia. Munafik kau berarti. Woi, ngapa kau tuduh aku gitu kata dia kan? Tak boleh kah? Ya. Itu pribadi masing-masing. Itulah keistimewaan air Zam-Zam. Panjang kalau kita cerita air Zam-Zam. Yang ketiga yaitu Fama'ul Kausar, air telaga Kausar. Bayangkan Pak, telaga Kausar ini air surga, tapi dia berada di peringkat ketiga, mengalahkan di bawah air Zam-Zam. Telaga Kausar itu adalah telaga yang akan kelak nanti diminum oleh orang-orang ahli surga, di mana nanti telaga Kausar itu Nabi SAW yang akan memberikan minum umat-umatnya. Bukan pakai ini Pak, Nabi ngasih kita minum, tapi dengan telapak tangannya. Itulah yang kita harapkan kelak nanti. Ya Allah, mudah-mudahan kami, ya Rabb, izinkan kami bisa minum dari telapak tangannya Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi akan memberikan air minum tersebut dengan telapak tangannya. Allahumma adzrikna, mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian tingkatan yang kelima, Fanaili Misra, sungai Mesir, sungai Nil. Nah, air sungai Nil itu termasuk kedudukan yang tinggi. Kenapa sungai Nil itu bisa hebat? Punya cerita Pak sungai Nil. Dulu sungai Nil itu meminta tumbal. Setiap tahunnya sungai Nil itu dia minta tumbal anak gadis perawan Pak. Di waktu yang menjadi gubernur Amr bin As, di zaman Khalifatul Umar, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, gubernurnya di Mesir Amr bin As. Sayyidina Amr bin As kebingungan karena ini sungai minta tumbal terus. Lalu kata Amr bin As, mengirimlah Amr bin As seseorang untuk memberitahukan kabar ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dikirim, kau pergi ke Mekah, ke Madinah, bilang kepada presiden bahwasanya kita mendapatkan kesulitan tentang sungai Nil. Karena sungai Nil setiap tahunnya meminta tumbal, meresahkan masyarakat. Kalau tidak dikasih, sungai Nil tersebut nanti bisa memakan korban dan begini-begini. Itu keyakinan mereka.
dan itu terjadi. Amr bin As tidak mau ini berlarut-larut, lapor, dikirim pasukan untuk ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai di Madinah, dikeluhkanlah permasalahan ini kepada Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar mengambil kertas, ditulis, ambil kertas, kasihkan kepada Amr bin As suratku ini. Tolong nanti dilemparkan ke sungai ini. Sampai ke Mesir, pasukan bingung. Kata Amr bin As, apa yang diperintahkan Sayyidina Umar? Apakah ada ngirim bala tentara? Tidak. Apa jadinya? Kertas ya. Untuk apa kertas nih? Beliau mengatakan untuk dilemparkan ke sungai ini. Amr bin As bingung juga. Yang saya pinta ini bala tentara, apa kemasukannya? Tapi hanya mengirim kertas dan untuk dilemparkan ke sungai. Amr bin As bingung. Apa isi ini? Isi surat ini apa? Kok suruh main apa? Lalu dibukalah oleh Amr bin As terjemahannya. Sayyidina Umar menantang dengan sungai Nil itu. Kata Sayyidina Umar, dari Umar ibn al-Khattab, dari Sayyidina Umar, dia katakan, wahai sungai, wahai Nil, jika seandainya yang mengalirkan engkau itu Allah, maka janganlah banyak tebiatlah begitu. Tapi kalau kau yang mengalirkan itu dengan kekuatanmu sendiri, silahkan. Tapi kalau yang mengalirkanmu itu adalah Allah, bukan daripada kehendakmu, maka kau berurusan denganku. Umar bin Khattab. Cuman gitu ya suratnya. Lempar kan ya? Karena perintah. Lempar. Subhanallah. Sungai itu sampai saat ini, dari zaman dahulu sampai saat ini, itu tidak lagi mau menerima tumbal. Hanya dengan surat. Karena Sayyidina Umar itu hebat, Pak. Nabi yang puji Sayyidina Umar itu. Idza salaka Umarun fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar. Sayyidina Umar itu, kalau dia masuk gang ini, setan tuh tidak mau ada di gang ini, enggak. Dia harus cari gang yang lain. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Makanya Bapak kalau punya anak kecil, kamar itu harus, kalau tidak ingin dimasuki syaitan, kan anak kecil itu kan cepat, kadang-kadang dia mandang sesuatu, apalah bentuknya, sering nangis atau apa, itu Bapak tulis di kamar Umar Al-Faruq. Nah, itu syaitan tidak akan pernah mau. Dia nengok nama Sayyidina Umar kayak bergegar. Nah, itu hebatnya Sayyidina Umar. Nah, itulah tragedi yang terjadi pada sungai Nil. Nah, makanya sungai Nil itu termasuk sungai yang afdol di antara sungai-sungai yang lain. Kemudian yang terakhir, summa baqil anharu. Kemudian yang terakhir yaitu sungai-sungai yang lain. Ya, keistimewaannya. Ya. Kemudian sedikit kita bahas tentang pembagian air. Tadi nama-nama air, kemudian pembagian air. Ada berapa air itu dibagi? Nah, ini yang kita bahas kemarin, ada air mutlak, ada air mustakmal. Nah, yang pertama, nama airnya al-awwalu at-tahiru fi nafsi mutahhirul li ghairi, yaitu dia suci dan mensucikan. Ya, itu namanya air mutlak. Wa yusamma tahurul mutlak, suci dan mensucikan. Itu namanya air mutlak. Kenapa dikatakan air mutlak? Dia terlepas dari ikatan nama air yang lain. Dia bukan air kopi, dia bukan air teh, dia bukan air sirup, tapi dia air. Nama air itu adalah air mutlak. Dia tidak bercampur dengan sabun, dia tidak bercampur dengan apapun. Namanya air mutlak. Dan air mutlak inilah namanya air yang bisa suci mensucikan. Kemudian ada juga pembagian air mutlak. Nah, kita bahas pembagian air mutlak satu persatu.
air mutlak tersebut terkadang bisa menjadi mustakmal, bisa menjadi makruh kita menggunakannya apabila air itu musammas, air itu terjemur matahari. Nah, namanya air musammas. Tapi air musammas ini hanya bisa terjadi di negara yang dimana dia kekuatan panasnya sangat kuat. Kalau Indonesia dia tidak ada air musammas, Pak. Misal Bapak punya tempayan, tempayannya dari seng, betul? Kemudian karena tidak ditutup tempayan tempayan tadi kena dom tadi itu kena sinar matahari panas betul. Lalu Bapak ingin menggunakan air yang panas tadi untuk wudhu sholat zuhur. Bapak cedok, Allah panasnya, nah, kan begitu. Lalu apakah bisa kita katakan air ini adalah air musammas, yaitu air yang makruh apabila digunakan? Dia boleh Pak digunakan, tapi makruh. Cuma air ini apakah bisa dikatakan musammas? Tidak, karena di Indonesia itu belum bisa dikatakan air itu musammas. Dia iklimnya tidak terlalu panas seperti iklim di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah itu panasnya bisa 42, itu standar Pak 42. Kalau kita di sini 33 sudah makaung udah kita. Kan begitu. Nah, kalau kita di sana, saya di Yaman itu 42 itu biasa. Ya, 42 itu standar. 42, 40 itu biasa panasnya itu. Jadi kalau kita keluar, masuk itu langsung gelap Pak. Saking panasnya itu. Jadi kalau kita pakai motor itu dia harus pakai kacamata. Kalau tak ada mata gitu begini nih, meraih langsung. Saking panasnya. Nah, kalau di sana, di iklim di sana bisa dikatakan ada air musammas. Karena ada orang sering tanya, air musammas itu di Indonesia gimana? Oh, enggak bisa. Air musammas itu di Indonesia tidak bisa dikatakan musammas karena syaratnya yang tidak bisa mencukupi. Jadi tapi kenapa air musammas itu makruh digunakan? Karena dia bisa menyebabkan belang, Pak. Makanya dia makruh. Nah, maka dihindari. Kalau panas-panas terus dipakai ya bisa retong badan gitu dibuatnya. Gitu. Syadidul hararah liman ihid isbaq. Nah, lagi pula kalau sudah panas, kita ingin mendapatkan kesempurnaan wudhu itu sangat sulit. Pengennya cepat-cepat ya. Wah, nggak panas. Kepengen nanti 2 kali, 3 kali itu sulit. Wah, kepengennya cepat ya. Nah, itu yang dia membuat dia makruh. Nah, itu namanya air musammas. Nantilah kita bahas tentang air musammas sedikit tadi. Kemudian air yang kedua ada namanya air mustakmal. Nah, tadi air mustakmal itu adalah air yang kurang daripada 2 kula. Mustakmal. Nah, air yang dimana kurang daripada 2 kula, kemudian kita ambil air wudhu dan kena ke air tersebut. Tapi kalau air itu lebih daripada 2 kula, dia tidak jadi masalah. Ya. Air yang kurang daripada 2 kula, tapi nanti kejatuhan daripada misal nih Pak, ember. Kan 2 kula itu kan 60 kali 60. Ya, tinggi 60, lebar 60. Jadi kalau Bapak buat kamar mandi, ya paling tidak dia 80 atau 100. Macam gini lah. Ini berapa nih Pak? Ini semeter nih ya. Tinggi nih 80 kali. Kamik gitu nih Pak. 80 kayaknya. Tuh 1 meter lah kali. Nah, macam gini lah. Ini standar sudah. Tapi kalau kita buatnya 60 sama 60, dia pas 2 kula, cuma nanti kalau diambil kan langsung berkurang. Nah, itu jadi masalah. Nah, kalau dia berkurang, ketika nanti kita wudhu, kemudian cipratan air tersebut masuk ke tempat air tadi, maka air tadi menjadi
mustakmal. Itu yang jadi masalah. Makanya orang tua kita dulu dia punya ember, dia ambil, kemudian dia agak jauh. Nah, kenapa dia agak jauh dia wuduknya? Karena dia takut nyiprat ke ember tadi. Kalau dia nyiprat ke ember, nah, dia bisa jadi mustakmal. Atau yang lebih selamat, ember tersebut pakaikan keran, nah, wuduk dari, nah itu lebih selamat sebenarnya. Nah, itu air mustakmal. Gitu. Mastukmila fi fardit thaharah. Tapi pahami dulu mustakmal itu apa. Nah, nanti dapat kuncinya. Mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Itu namanya mustakmal. Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau mengangkat hadas. Contoh, antum ambil air wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Hadas antum terangkat. Hadas antum terangkat. Dan air yang jatuh ini namanya air mustakmal. Air yang jatuh ini namanya air mustakmal. Dia tidak bisa digunakan lagi untuk mengangkat hadas. Berarti harus menggunakan air yang baru lagi. Nah, itu yang pertama. Syurutul ma'il mustakmal arba'ah. An yakuna qalilan dunal qulatain. Yang kedua, an yustakmala fi ma la budda minhu. Nah, maka air yang mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Adapun yang minggu kemarin kita bahas, cucian kedua, cucian ketiga itu bukan mustakmal. Itu airnya air yang masih mutlak, Pak. Karena dia bukan mengangkat hadas. Terkecuali cucian pertama itu kurang sempurna. Misal cucian pertama gini, masih ada sisa segini. Berarti dia harus cuci lagi. Yang kedua belum sempurna juga. Ketiga dia baru kena semuanya. Nah, berarti tiga dia cuci tersebut, air yang jatuh itu air yang dikatakan mustakmal. Karena dia baru sempurna pada cucian ketiga. Dia cucian 3 kali, tapi sebenarnya dihitung satu. Karena dia masih dalam dalam cucian pengangkatan hadas. Adapun yang kedua, misalkan sempurna nih. Nah, kemudian Bapak ingin kedua. Nah, yang kedua ini, air yang kedua ini air bukan mustakmal. Ini udah sempurna. Ini sudah sempurna, Bapak. 1 kali sempurna sudah. Sebenarnya itu kan tak usah gak banyak air, Pak. Selagi air itu masih ada di sini, dia belum jatuh, dia belum dikatakan mustakmal. Kapan air itu dikatakan mustakmal? Apabila dia sudah jatuh dari anggota tubuh. Contoh, air ini mungkin ini saya bisa wudhu kaki ya kali payah nih. Tapi kalau untuk muka, untuk tangan, ini bisa. Kalau hanya ingin mengejar fardunya saja. Contoh, saya tuangkan tak nyaman pula nanti. Ini saya tuangkan segini, dapat saya segini, ya. Dapat saya segini. Saya masukkan begini. Air yang masih di sini, saya boleh gini kan? Boleh dikesat ke sini, kesat ke sini. Ya. Kena kan semua? Nah, boleh. Yang penting dia merata. Asalkan jangan sampai air tadi, nah sini netes. Antum tak ada lagi tetesannya, balikkan lagi. Nah, tetesan ini namanya mustakmal. Tapi selagi dia masih ada di sini, tidak jadi masalah. Nah, kebanyakan kita ini wudhu itu mubazir sebenarnya. Kita tuh paling mubazir wudhu tuh orang Indonesia kita. Karena banyaknya kita air, jadi kita tuh wudhu semau hati. Bayangkan keran dia buka, dengan full dia buka keran. Lama aja itu dia tuh wudhu. Nah, ini kan air ngalir terus nih. Ini mubazir, Pak. Kalau seandainya kita tadah ini air, berapa orang yang sholat zuhur
Kalau seandainya ada 100 orang, berarti kalau dia 1 ember, berapa air yang harus kita bayar dengan duit masjid? Makanya Pak, air masjid ini, air wakaf, berbahaya sebenarnya. Menggunakan barang wakaf melebihi daripada kebutuhan itu bisa haram malah nanti. Kalau nanti masuk bab wakaf. Makanya kita mau wuduk di masjid itu mau hati-hati betul. Kalau bapak wuduk di rumah serah, yang bayar bapak seorang, bayar ibu. Tapi kalau di masjid itu mau pelan-pelan betul. Buka keran, ini enggak, dengan dia baca doa, apa lah dia? Ini kan? Ini bawa muka, belum di tangan. Orang kan, tangan, aduh, belum lagi nanti. Ini jalan terus nih. 5 menit air ini jalan terus. Ini 1 keran. Bagaimana kalau yang ada itu 20 keran? Hidup semua. Masya Allah. Berapa banyak air yang kita buang? Haram hukumnya tabzir itu. Mubazir itu hukumnya haram. Nah, maka dalam hal ini perlu diperhatikan. Terakhir, allayan wiyal in irtiraf, nanti ada juga air hukmul ma'ul niyatul irtiraf. Bisa Pak, bisa nanti. Contoh, saya kasih contoh begini. Bagi orang yang susah air, seperti saya ingat waktu di pesantren dulu, teman-teman saya yang ngontrak, dia kontrakan itu, mereka itu ngontrak dalam 1 harinya air cuman dikasih 1 bak sama kontrak. Itu juga buat pagi, itu juga buat malam. Itu kan sulit Pak. Dia mandi dengan air itu. Nah, bagaimana mengakalkan ini? Bisa Pak diakalkan, tapi wuduknya dengan wuduk niatul irtiraf. Niat irtiraf itu adalah, jadi dia tidak walaupun tadi dia tuh airnya itu sedikit, tapi dengan kita memasukkan tangan, dia tidak dikatakan mustakmal. Jadi tangan ini dijadikan seperti gayung begitu, atau untuk kita mengambil air. Jadi dimasukkan begitu, wudhu. Diambil untuk menghemat. Jadi dengan kita memasukkan tangan ke air tadi, walaupun air itu sedikit, air itu tidak dikatakan mustakmal. Contoh, ini gayung, cuman ada air segini aja. Ini centong, air cuman ada segini. Ya udah, ambil. Nah. Jadi bekas tangan kita tadi masuk ke sini itu tak jadi masalah, karena kita sudah niat ngambil air itu adalah niatnya niat irtiraf. Apa itu niat irtiraf? Niat irtiraf itu adalah menjadikan tangan ini menjadi gayung, centong lah. Nah, jadi kita ambil begini, atau tidak niat pun sebenarnya tidak masalah. Artinya Bapak ketika susah air, gunakan air yang ada, celuk pun tak jadi masalah, begitu aja. Nah, jadi itu sudah otomatis nanti namanya niat irtiraf. Itu bagi orang yang kesulitan air. Nah, ini agak sulit ini bab-bab ini tentang babul irtiraf, tapi intinya untuk mempermudah bagi orang yang kesulitan air. Kan ada orang yang susah air cuma 1 ember atau gimana. Nah, dia adapun nanti nengok orang air wudhu, misalkan di centong nih, dia wudhu di situ, airnya masuk semua di situ. Nah, itu bukan irtiraf, tapi itu pendapatnya Imam Malik nanti. Jadi mazhabnya Imam Maliki. Jadi dia kalau mazhab Imam Maliki itu tidak terlalu repot dengan air. Tapi mazhab Imam Syafi'i agak sedikit sulit. Nah, tapi Imam Syafi'i juga tidak ingin mempersulit. Apabila tadi kesulitan pada air, ya bisa dipraktekkan dengan cara tadi, mempermudah, dengan catatan apabila kesulitan air. Wallahu alam. Sampai di sini dulu tentang pembahasan air. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Sila. Sila. Iya. Iya. Kalau belum sempurna, belum dikatakan berwudu, artinya dia harus disempurnakan terlebih terlebih dahulu. Jadi dia ditambah air saja, tambah air yang belum kan, yang belum kena, yang udah kena sudah. Apabila air ini kan sedikit ceritanya, air. Jadi yang belum kena wajib harus kan, harus kena. Apabila dia belum kena, maka dia tidak sah wudunya. Apabila sedikit saja tidak kena, maka dia tidak sah wudunya. Dia harus kena semuanya. Ambil lagi sedikit ya sempurnakan. Silakan Bapak. Silakan. Air sungai mutlak ya. Jadi kalau air mustahil yang masuk ke sungai itu bisa jadi mutlak. Ya. Air mustahil yang masuk ke sungai itu jadi sama. Kemarin saya tanyakan tadi, kalau ternyata teknologinya itu ada, tak mampu untuk diolah, jadikan lagi, bahkan bisa dikonsumsi. Jadikan air wudhu itu bisa diartikan air mutlak lagi. Bisa. Nanti sebenarnya ada babnya ini lagi kita sambung. Air mustakmal itu nanti bisa dikumpulkan. Apabila dia nanti dikumpulkan yang lebih daripada 2 bulan, misalkan tadi kita punya bak 60 kali 60 tadi, Bapak setiap keran di situ Bapak sediakan apa? Ember di bawahnya bisa. Jadi sisa orang berwudu itu dimasukkan lagi ke dalam bak. Berapa ember? Sampai dia penuh. Nah, ketika dia penuh, air yang sudah di bak ini kita tak bisa lagi katakan air ini air mustakmal. Tak bisa. Dia sudah dikatakan air mutlak. Karena dia sudah menjadi apa? Dua gula. Kecuali sudah kita campur, tapi dia berubah 3 sifat. Nah, air yang 2 gula itu dia tidak bisa kita pakai apabila dia 3 sifat. Qa'muhu, launuhu, rihuhu. Qa'muhu rasanya. Qa'muhu warna. Launuhu warna. Rihuhu bau. Warna, bau, rasa. Kita kumpulkan tadi air yang ada di mana? Di keran, disediakan bak, masukkan. Tengok. Warna ada. Artinya masih tetap putih. Bau, rasa, salah dia rasa. Ya, rasa itu tak perlu sebenarnya. Rasanya kecut nih, itu belum paham. Ini bukan rasa ini rasa asin, apa tidak berubah. Kalau antum mau rasa. Nah, jadi ketika dia sudah dikumpulkan, tapi dia apabila berubah 3 salah sifat satu tadi, maka dia dikatakan air tambah lagi nanti. Tambah. Nah, apabila tadi apalagi dengan teknologi dipastikan warna, bau dan rasa pasti orang pakai UV saja itu dia bisa, dengan lampu UV aja dia bisa putih. Apalagi dengan teknologi canggih saat ini. Allah. Sehingga bisa terjadi airnya bisa dari mutlak jadi macam-macam. Jadi sama jadi najis dari kamar mandi kan najis. Ini karena saya arsitek, kalau memang ingin jadi terobosan, artinya di dalam
situ bisa dilakukan satu sistem tata airnya. Jadi kalau memang hanya satu pola, proses itu bisa lebih banyak lagi kalau itu kumpulan khusus dari tempat dulu ya. Iya. Dari dulu itu masuk ke situ. Iya. Nah, akhirnya dalam posisi bisa diubah jadi air mutlak seperti itu. Artinya target tadi atau kamu tadi Iya, mubazir. itu Bisa boleh hilang. ya. Artinya air banyak air gitu. Karena kita menunjukkan air banyak itu pasti ada. Daripada pelan-pelan masih pelan-pelan. Iya, betul. Itulah kita itu kalau pelan-pelan wudhu tuh tak nyaman rasa. Kalau disiram satu gayung. Oh. Kalau dia 3 berarti dia 3 gayung. Yang ini 3, yang ini 3, yang ini 3, 9. Yang ini sama kaki ya gitu. Bisa 12 gayung atau 18 gayung nanti yang habis. Cuman untuk kali satu. Kalau di rumahnya ada 5 orang, apa air habis airnya. Jadi boleh tadi kalau misal kita alirkan air yang ada ini, terus kita alirkan, kemudian nanti ditampung, dijadikan nanti air tersebut lebih daripada 2 bulan, apalagi air tadi diberikan teknologi yang canggih, wah itu lebih hebat lagi, lebih menghemat. Artinya boleh, apapun bentuknya, tidak diolah lagi pun boleh, dengan manual pun boleh. Artinya air yang sudah kita pakai wudhu, kemudian kita masukkan lagi, kita gabungkan lebih daripada 2 bulan, dia sudah bisa menjadi air mutlak. Nah, dia bukan air musta'mal. Allah. Ada lagi? Sudah? Minggu depan kita akan bahas khusus tentang udhiyah, tentang Jadi pernah terjadi diri saya sendiri. Jadi saya pernah mengalami satu suara yang begitu ingin buangannya kecil. Saya tidak mati, cuma ada isu kering. Jadi kita bersihkan. Dengan menurut hati saya dan pikiran saya itu tuntas sesuai dengan belum berapa lama pas di sekolahnya itu kebetulan jarak saya mau pulang jarak pulang itu kan agak jauh, jadi pas masuk waktu zuhur, jadi saya kan harus salat, tapi air yang belum berapa lama saya yang pakai kertas tadi, tisu tadi, airnya jalan. Jadi saya tidak merasa ragu cara membersihkan itu. Saya terus ambil pas air hujan itu dalam hukum apakah persyarat saya sudah sah untuk menjalankan salat dan menjadi istri dalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyempurnakan wudhu dengan tisu basah. Pakai air, cuma buang air kecil saja, pakai tisu kering. Oh gitu. Buang air kecilnya pakai tisu kering. Begitu pas mau ngambil wudhu, saya pakai air karena air sudah jalan. Oh. Boleh? Jadi tidak ada masalah. Dia tidak masalah. Karena kalau kita bersihkan itu, Kan udah kena air, dibersihkan pakai air kan? ya. Iya, tidak jadi masalah. Nah, nanti sebenarnya kita masuk bab tayamum atau bab istinja. Istinja itu sebenarnya dia tidak mengangkat hadas. Hadas itu masih ada. Bapak, apapun bentuknya, pakai tisu, apa itu dia sebenarnya tidak mengangkat hadas. Hadas itu sebenarnya masih ada. Hanya saja dia diperbolehkan untuk sholat karena liddarurah tadi tidak adanya air. Dia pengganti daripada air. Tapi najis itu masih ada karena najis belum terangkat. Dia masih menetap di situ. Makanya misal ini bapak sholat, bapaknya
pakai wudhu, di sebelah kita orang pakai tayamum. Kaki kita nginjak ke dia, sholat kita batal. Karena dia termasuk orang yang membawa hadas, walaupun dia diperbolehkan untuk sholat. Karena dia kan sholat kan pengganti daripada wudhu dia tadi. Dia pakai tayamum mungkin dia sakit atau apa. Tapi dia punya hadas. Nah, sedangkan kita punya wudhu, kita pakai wudhu, kaki kita menempel kepada dia. Nah, ini kita bisa batal karena kita nanti sembahyang termasuk orang yang membawa bagi dia tidak batal, ya bagi kita batal. Nah, jadi syukur alhamdulillah tadi ketemu masjid dibersihkan terlebih dahulu. Itu boleh, tidak jadi masalah. Jadi jangan merasa nanti setelah ke toilet menggunakan tisu, Bapak merasa sudah terangkat hadas. Belum terangkat. Hadas itu belum terangkat. Dia najisnya masih ada. Orang cuma dikesat begitu saja. Begitu. Dia tidak mengangkat hadas, tapi dia nanti diperbolehkan untuk sholat apabila tidak ada. Ini kan ceritanya ini kan pengganti daripada tapi dia tidak mutlak dia mengangkat hadas. Makanya nanti di bab istinja batu ataupun tisu tadi tetap disunahkan, tapi diikutkan dengan air. Dia tidak cukup hanya dengan batu, lalu dia juga tidak cukup hanya dengan tisu. Dia harus juga kena air. Karena yang namanya tisu ataupun batu tadi dia tidak bisa mengangkat. Iya. Nggak bisa. Teruskan saja nanti karena dalam keadaan darurat. Itu nanti kan tidak ada air. Mau gimana lagi, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Cari sana, cari sini tak ada. Ya tayamum. Nah, tapi nanti dalam bab tayamum orang yang seperti ini sholatnya juga nanti wajib diqodho. Iya. Nanti ada pembahasannya lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau tidak paham kita ulangi lagi. Oh ya, siap. Ya. Gini, Bapak pesan kepada Ibu yang mencuci baju, karena kita yang mencuci baju ini kan campur. Kadang bukan hanya baju sholat itu, enggak baju yang kita pakai kerja, entah itu kena najis atau apa. Jadi cara mencucinya jangan masukkan air dahulu, tapi masukkan baju dahulu. Itu pertama. Jadi ini mesin cuci. Masukkan baju dulu. Kemudian baru air. Air itu datang. Tapi kalau Bapak air dulu baru masukkan baju, maka air ini langsung mutanajis. Air ini najis dia. Nah, tapi kalau baju dulu baru air, dia berbeda nanti hukumnya. Maka dia harus pertama baju dulu, terserah itu mau baju sholat atau memang baju yang dicampur. Masukkan baju dulu baru air. Air warid. Dan air yang berputar nanti dia tidak dikatakan najis. Dia tidak diputar karena airnya datang. Nanti setelah selesai, jadi kita kan sebenarnya tidak perlu lagi mengangkat baju kemudian kita siram satu. Jadi cukup dengan cukup dengan cucian yang kedua, mesin cuci itu brand dibilas tadi. Cucian kedua itu sudah
sudah cukup. Karena air yang kedua itu air yang bersih. Dia datang lagi air dari atas. Jadi sistem mesin cuci itu sudah betul. Nah, cuman takutnya ya kita cuci tempat laundry atau apa, artinya takutnya dia tidak dipakai bilas lagi. Untuk dia masukkan air, habis air masukkan baju, dia putar, habis itu tidak dibilas. Hanya menang wanginya saja. Jadi baju kita ini semuanya ini yang kita gunakan itu hukumnya najis. Nah, seperti itu. Jadi langkah pertama masukkan baju baru air. Yang kedua dengan bilasan kedua itu sudah cukup, tidak perlu lagi nanti diangkat kemudian disiram. Itu maksudnya apa ya? Disiram kembali begitu. Dibilas begitu, tidak usah. Tidak perlu dengan mesin cuci. Nah, kalau tidak menggunakan mesin cuci, ya bisa itu. Kalau manual ya. Kalau manual ya ambil disiram. Artinya dibersihkan satu persatu. Takutnya dia menumpukkan air, kemudian air situ masih ada dalam keadaan najis. Ada najis dari salah satu baju tadi. Allah. Ya. Yang kami permasalahkan ini bilasnya itu dalam mesin cuci saya anggap membersihkan antara kotoran sabun gitu ya. Nah, tapi yang lebih utama kami ini mensucikannya bilasnya dalam satu bulan yang tentunya kurang 2 bulan. Nah, menurut Ustaz tadi kan mensucikannya dengan pakaian dulu terus Air. terus air dan airnya nanti mengalir, lalu bilasan itu sudah dianggap Bersih. Nah, mungkin menurut pengertian saya kalau bilas tadi masih kurang 2 bulan saya anggap mustakmal. Oh enggak. Enggak. Enggak mustakmal. Dia yang penting dia mengalir saja, Pak. Dialirkan airnya tadi. Dialirkan saja airnya dialirkan. Misalkan dia di dalam bak tadi, di dalam baknya, iya, masukkan atau siramkan air, dia sudah mengalir, dia sudah dikatakan air tersebut tidak mustakmal. Allah alam. Artinya cucian pertama saja jangan sampai salah meletakkan. Cucian awalnya jangan sampai salah. Dan Allah Subhanahu wa taala berkahi diskusi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.